Oke, halo semua, ketemu lagi. Hari ini kita bakal dalami soal kinerja kawasan ekonomi khusus atau KEK di Indonesia. Kalau kita lihat angkanya sekilas, investasinya itu kelihatan keren banget. Tapi, apa ceritanya cuma seindah itu aja? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Apakah KEK ini beneran program andalan yang super sukses atau jangan-jangan pertumbuhan pesatnya itu cuma karena efek basis rendah alias base effect? Ini nih inti dari diskusi kita. Oke, buat nyegerin ingatan kita lagi ya, KEK itu kan area khusus yang disiapin pemerintah dengan berbagai macam insentif, kayak keringanan pajak gitu. Tujuannya ya buat narik investasi, menggenjot industri, dan yang paling penting, buka lapangan kerja. Sip, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya, biar kita semua punya konteks yang sama soal KEK di Indonesia sekarang ini. Sampai tahun 2024 ini, Indonesia udah punya 24 KEK yang aktif. Nah, kalau kita lihat di sini, mayoritas itu fokusnya ke industri, terus diikuti pariwisata. Tapi yang menarik, ada juga 3 KEK digital, yang perannya ini bisa jadi strategis banget loh ke depannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, yang sering jadi headline di berita. Angka-angka kinerjanya yang nunjukin momentum yang kuat banget. Wow, lihat deh angkanya. Total investasi kumulatif yang ditarik KEK sampai akhir 2025 itu diproyeksiin tembus 335 triliun rupiah. Ini angka yang gede banget ya. Nggak cuma soal duit, tapi juga soal dampak sosialnya. Total tenaga kerja yang berhasil diserap itu hampir 250.000 orang. Ini bukti nyata kalau KEK itu punya peran penting buat nyerap angkatan kerja di banyak daerah. Nah, yang bikin kaget itu lonjakannya. Coba dilihat. Cuma dalam setahun dari 2024 ke 2025, investasinya nambah lebih dari 70 triliun rupiah. Artinya apa? Arus modal lagi kencang-kencangnya masuk, dan kepercayaan investor itu lagi bagus-bagusnya. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal berapa banyak uang yang masuk. Yang jauh lebih penting itu kualitasnya. KUK ini mulai kelihatan fungsinya sebagai mesin buat hilirisasi, yaitu mengubah bahan mentah jadi produk yang nilainya jauh lebih tinggi sebelum diekspor. Biar lebih kebayang, ini nih contoh produk-produknya. Kita ndak lagi cuma ekspor bahan mentah, tapi udah ekspor produk olahan kayak alumina, oleokimia, anoda baterai, sampai tembaga olahan. Ini bukti konkret kalau strategi industrialisasi kita mulai jalan. Oke, sampai sini kan kelihatannya ceritanya mulus banget ya, sempurna. Tapi, ayo kita berhenti sejenak dan bertanya, ada nggak sih the fine print-nya, sesuatu yang tersembunyi di balik angka-angka keren ini? Nah, disinilah kita bakal bongkar lebih dalam. Ada 5 wawasan penyeimbang, atau kita sebut aja 5 resiko yang perlu kita perhatikan biar gambarannya jadi utuh. Jadi ada 5 hal yang perlu kita waspadai. Pertama, low base effect. Kedua, soal kualitas tenaga kerja. Ketiga, soal konsentrasi sektor. Keempat, soal hambatan non-fiskal yang ternyata masih ada. Dan kelima, resiko menjadi ekonomi enklave atau terisolasi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, soal low base effect. Pertumbuhan presentasi yang tinggi itu sering banget kejadian karena beberapa KEK yang baru itu kan mulainya dari nol. Jadi ya wajar kalau di awal lonjakannya tinggi. Tantangan sebenarnya itu apa momentum ini bisa terus dijaga secara konsisten buat 3-5 tahun ke depan. Kedua, kualitas kerja. Dapat 250.000 lapangan kerja itu keren banget. Tapi pertanyaannya nggak berhenti di situ. Gimana tingkat upahnya? Apa keterampilannya nambah? Kalau kita nggak fokus ke kualitas, kita bisa-bisa malah kejebak di perangkap produktivitas menengah. Lanjut, yang ketiga, konsentrasi sektor. Dari data ini, kita bisa lihat kalau sebagian besar investasi itu masih numpuk di sektor yang berbasis sumber daya alam. Nah, ini bikin kita jadi rentan banget sama naik turunnya harga komoditas dunia dan jadi terlalu bergantung sama beberapa proyek raksasa doang. Keempat, ini yang sering dilupain, hambatan non-fiskal. Insentif pajak itu penting, tapi semua itu nggak akan ada gunanya kalau ngurus izin lingkungan lama, aturan tenaga kerja nggak pasti, atau konektivitas logistiknya jelek. Masalah-masalah kayak gini ini masih jadi PR besar. Dan terakhir, yang kelima, ini resiko yang lumayan serem, jadi enclave ekonomi. Maksudnya gimana? Jadi KEK ini kayak tumbuh sendirian, megah, tapi terisolasi. Dia nggak ngasih dampak yang berarti buat ekonomi lokal di sekitarnya, misalnya ke UMKM atau pemasok-pemasok lokal. Oke, jadi setelah kita lihat sisi bagus dan sisi risikonya, kesimpulannya gimana nih? Kinerja KEK ini beneran solid atau cuma kelihatan bagus untuk sementara?
Kalau disimpulin, momentumnya itu sehat beneran, nggak bisa kita pungkiri. Tapi, kita harus optimis dengan syarat. Ada beberapa catatan yang harus dipenuhi supaya kesuksesan ini bisa terus berlanjut. Jadi, ada 3 PR besar nih buat para pembuat kebijakan. Pertama, fokusnya harus digeser dari cuma ngejar jumlah ke kualitas investasi dan kualitas pekerjaan. Kedua, KEK harus lebih nyambung dan terintegrasi sama ekonomi domestik. Dan ketiga, reformasi non-fiscal harus dikebut secepat mereka ngasih insentif. Intinya sebetulnya simple. Tujuannya bukan cuma biar kinerjanya bagus hari ini aja, tapi gimana caranya menciptakan dampak yang berkelanjutan dan makin dalam buat seluruh ekonomi Indonesia di masa depan. Saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pemikiran yang penting banget. Ujian sebenarnya dari KEK itu bukan seberapa cepat investasi masuk hari ini, tapi seberapa dalam nilai tambah yang diciptakan, seberapa luas manfaatnya menyebar, dan seberapa tangguh kawasan itu di masa depan. Pertanyaan inilah yang akhirnya akan menentukan warisan KEK bagi Indonesia. Terima kasih.